Oke, baik semuanya. Selamat malam, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Nah, teman-teman sudah pasti tahu ya, kita setiap hari Kamis jam 8 malam akan terus belajar mengenai manfaat cocoa flavanoil untuk kesehatan. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai bisnisnya, malam hari ini kita akan membahas mengenai manfaat cocoa flavanoil untuk kesehatannya. Nah, kira-kira topiknya sudah tahu ya untuk malam hari ini ya. Ya, betul sekali. Untuk malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanoil untuk osteoporosis ya. Pasti teman-teman di sini sudah banyak yang memperhatikan sekiranya tulangnya sudah mulai merasakan sakit ya, sudah mulai susah melakukan aktivitas. Nah, nanti dokter Indah akan menjelaskan manfaat cocoa flavanoil untuk osteoporosis. Baik, seperti biasa, nanti Dokter Wina saat menjelaskan, teman-teman jangan menyalakan mikrofonnya ya, karena nanti akan ada, saya berikan kesempatan waktu untuk teman-teman langsung bertanya dengan Dokter Winda, dan bisa langsung segera menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik, kita langsung saja, kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Selamat malam, Dok. Halo, Halo, baik, selamat malam, Dok. selamat Oke. malam. Nah, ini lagi mendung, lagi hujan ya, lagi di luar tuh lagi mendung nih dari sore tadi nih. Pasti teman-teman di Betul. sini ada yang merasa mungkin kedinginan nih, cocok banget nih kalau misalnya Zoom sambil menikmati satu gelas coklat panas Coco Flavano ataupun Nutriflo ya. Oke, baik Dok. Untuk topik kita malam hari ini adalah manfaat Coco Flavano untuk osteoporosis. Saya share materinya sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Kalau begitu, saya persilakan Dokter Winda untuk menjelaskan. Silakan, Dok. Oke, thank you di semangat pagi, selamat malam teman-teman FID seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Yang tadi kehujanan di tempatnya gimana? Banyak nggak nih? Soalnya saya juga tadi di rumah dari jam 4 sore tuh udah gelap gulita. Kirain udah jam 6, ternyata masih jam 4 sore. Tapi sudah gelap sekali dan hujannya deras banget. Tapi semoga teman-teman yang tadi kehujanan mungkin karena kebetulan pas lagi di jalan nggak terhambat ya, bisa tetap sampai di tempat tujuan dengan selamat dan yang pasti nggak sampai sakit gara-gara kehujanan ya. Oke, topik yang mau saya bawain hari ini adalah tentang osteoporosis. Ini sebenarnya semi-semi lanjutan dari topik kita yang minggu lalu ya, yaitu tentang osteoartritis. Kalau kemarin kan kita ngomongin osteoartritis itu lebih kepada bagian ujung-ujungnya tulang alias persendiannya. Nah, ini sekarang kita lebih kepada bagian isinya gitu ya, alias soal kepadatan dari tulang itu sendiri. Yuk kita bahas. Slide. Nah, kalau kita ngomongin osteoporosis, sebenarnya pasti rata-rata teman-teman sudah lumayan familiar dengan penyakit ini, ya. Osteoporosis itu kan adalah suatu kondisi di mana kepadatan tulang kita itu udah mulai berkurang, ya. Sehingga kita punya tulang itu jadi lebih kopong atau lebih keropos, sehingga kalau seandainya terjadi benturan atau kita mungkin terjatuh, itu jadi lebih mudah untuk patah. Biasanya kalau umpamanya kita awal-awal mengalami osteoporosis ini, gejalanya itu nggak terlalu kelihatan atau bahkan malah jarang menimbulkan gejala. Biasanya baru ketahuan kalau ternyata, oh kita kok osteoporosis nih. Ternyata itu baru ketahuannya kalau seandainya kebetulan kita mengalami cedera, lalu cedera itu menyebabkan patah tulang. Slide. Nah, penyebab dari osteoporosis itu macam-macam sebenarnya ya. Yang pasti pertama jelas faktor usia. Ya, semakin bertambah usia kita, maka tulang kita akan semakin keropos. Apalagi wanita. Wanita apalagi kalau sudah menopause, nah ini kan pada saat menopause produksi hormon estrogennya kan akan berkurang. Nah, ini akan menyebabkan penurunan fungsi dari faktor pembentukan tulang di mana tulang kita itu kan sebenarnya eh menyerap kalsium ya teman-teman ya. Menyerap kalsium dan semakin kita bertambah usia, kemampuan tulang kita dalam menyerap kalsium itu akan semakin menurun. Makanya nih sebenarnya kenapa sih kok kita
setelah makin usia tuh disuruh konsumsi kalsium, bukan yang kita malah udah nggak begitu nyerap lagi ya kalsiumnya. Nah, jadi teman-teman itu disuruh minum kalsium setelah makin berumur, itu bukan untuk menambah kepadatan tulang sebenarnya, tapi lebih kepada untuk mencegah simpanan kalsium yang ada di dalam tulang itu jangan semakin diambil. Karena sebenarnya teman-teman jangan salah loh, kalsium itu banyak dibutuhkan loh di dalam tubuh kita. Seperti untuk kerjanya persyarafan, untuk kerjanya jantung kita, ya. Setiap kali jantung kita berdenyut, untuk dia bisa berdenyut itu dia membutuhkan kalsium untuk bekerja. Sama juga dengan saraf-saraf di tubuh kita ini. Saraf-saraf tubuh kita ini untuk dia bekerja, menyampaikan pesan, ya, mulai dari otak sampai ke ujung-ujung di bagian tubuh kita, itu kerjanya itu membutuhkan kalsium. Makanya kenapa sebenarnya kebutuhan kalsium itu tinggi di dalam tubuh kita. Kebayang nggak kalau seandainya asupan kita kurang dari makanan kalsium kita, yang diambil dari mana? Tentunya dari tulang. Makanya nih, ya, semakin kita bertambah usia, itu tuh simpanan kita tuh sedikit demi sedikit itu udah mulai tergerus, tergerus, tergerus. Apalagi kalau selama ini kita itu kurang asupan kalsiumnya. Apalagi makanya pada wanita yang sudah menopause ya, karena faktor pembentukan tulangnya juga sudah mulai menurun. Nah, kecepatan untuk berkurangnya kalsium di dalam tulang itu juga jadi semakin cepat, sehingga jadi lebih mudah untuk keropos. Selain itu juga faktor konsumsi obat-obatan terutama yang mengandung steroid ya, kortikosteroid, apalagi dalam jangka lama seperti kasus kalau yang pertamanya punya penyakit autoimun ya, punya penyakit asma. Nah, obat-obatan tersebut itu tuh justru juga bisa menyerap kadar kalsium di dalam tulang. Selain itu juga gaya hidup yang kurang sehat, ya, seperti merokok, minum minuman yang beralkohol. Nah, ini kan basically adalah radikal bebas. Radikal bebas kita tahu dia itu bisa merusak segala macam sel di dalam tubuh kita, ya, termasuk juga sel tulang. Nah, makanya kalau kita suka ngerokok, apalagi perokok berat, terus kita suka minum minuman beralkohol, radikal-radikal bebas tersebut, itu juga akan bisa merusak sel-sel tulang kita. Lalu tentunya tadi kurang asupan kalsium ya, dan kurang asupan kalsiumnya itu bukan baru sekarang loh, tapi kurang asupan kalsium selama hidup kita. Ya, selama fase hidup kita ini, mungkin kalau seandainya kita masih 25 tahun ke bawah, itu kan deposit kalsium ke tulang itu masih tinggi. Ya, makanya sebenarnya kalau kita mau minum susu, itu paling efektif sebenarnya adalah di usia di bawah 25 tahun. Di bawah 25 tahun banyak-banyakin deh tuh konsumsi kalsium supaya apa? Tabungannya di tulang banyak. Nah, tapi setelah usia 25 itu kita udah mulai menurun ya. Penyerapan atau deposit kalsium ke dalam tulang kita sudah mulai banyak yang menurun. Ditambah mungkin kita asupannya juga kurang. Nah, udah ya. Padahal kebutuhan kita tinggi, akibatnya yang diambil adalah dari tabungan yaitu dari tulang kita. Lalu juga kurang latihan fisik ataupun aktivitas. Nah, ini juga salah satu tips juga makanya ya, supaya kita bisa punya tulang yang bagus, itu harus olahraga. Nah, teman-teman lihat deh makanya kenapa sih atlet-atlet gitu ya, mereka rajin-rajin banget olahraganya ya. Kenapa kok tulangnya juga ikutan bagus, nggak cuman ototnya aja yang bagus. Karena dengan otot yang bagus, itu juga akan semakin membantu tulang kita tersangga dengan baik. Dengan tulang yang tersangga dengan baik, nah tulang kita juga jadi bisa lebih minim beban. Nah, ini juga bisa membantu untuk mencegah osteoporosis makanya ya. Selain itu juga haid yang tidak teratur kalau pada wanita ini termasuk ya karena faktor tadi ya, hormon estrogennya. Lalu juga kurang paparan sinar matahari. Nah, kurang paparan sinar matahari kenapa? Karena kurang vitamin D jadinya. Karena kita sering banget kalsium kita konsumsi supaya nggak osteoporosis, tapi tahu nggak sih teman-teman, kalsium itu untuk bisa diserap masuk ke dalam tulang kita, kita juga butuh vitamin D, ya. Makanya
Banyak pun konsumsi kalsium, tapi kalau vitamin D-nya kurang, sama aja. Karena akhirnya kalsium yang kita konsumsi cuma nyangkut aja di pembuluh darah. Bahkan bisa lebih parah malah bikin plak, ya, di mana bukannya tulang kita yang jadi keras, tapi malah pembuluh darah kita yang jadi keras. Itulah akibat dari kurangnya vitamin D. Slide. Nah, tadi gejala-gejala osteoporosis apa aja? Pada dasarnya sebenarnya gejala osteoporosis itu nggak langsung muncul ya. Tidak langsung muncul gejalanya. Biasanya ini kalau sudah semakin parah, barulah mulai muncul nih gejala-gejala osteoporosis. Bisa teman-teman ngalamin yang namanya sakit punggung, ya. Sakit punggung. Nah, mungkin kita kadang-kadang bisa juga, ini sakit punggungnya gara-gara otot atau gara-gara tulang ya. Nah, bedanya adalah kalau kita sakit punggung karena otot, sebenarnya kita dipijat aja membaik gitu ya. Dipijat atau dikompres hangat itu akan membaik. Tapi kalau seandainya kita eh nyeri punggungnya, sakit punggungnya itu gara-gara osteoporosis, itu biasanya lebih menetap nyerinya. Jadi walaupun kita dipijet, kayaknya kok masih berasa ya sakitnya. Hati-hati, itu waspadai sudah mulai ada osteoporosis. Lalu juga mungkin teman-teman ada yang mulai beberapa sudah mengalami juga penurunan tinggi badan ya. Kok kayaknya saya rasa saya makin lama kok makin pendek ya, bukannya makin tinggi. Nah, hati-hati, ini juga termasuk salah satu ciri-ciri osteoporosis. Nah, mungkin teman-teman ingat, perasaan saya dulu waktu zaman sekolah, waktu kuliah, saya tingginya sekian, kok sekarang tingginya turun ya 3 senti. Nah, hati-hati ya, itu biasanya ciri-ciri dari osteoporosis juga. Lalu juga bisa teman-teman mengalami postur bungkuk dan tentunya tulang yang mudah patah karena basically itu dia tadi kepadatan tulangnya sudah menurun. Slide. Slide. Nah, mencegahnya gimana? Tadi ya, mungkin kita karena tadi gejala-gejalanya mungkin tidak langsung terlihat dan mungkin kita juga tidak langsung care ya, tidak terlalu care banget juga sama tulang kita jarang cenderung memeriksa kepadatan tulang kita. Biasanya tuh kalau kita ngecek tulang itu kalau udah ada timbul masalah atau tadi ya kecelakaan sehingga tulang kita patah akhirnya baru kita cek tulang kita. Nah, kalau bisa sih teman-teman mengecek ya, cek kepadatan tulang kalau umpamanya berkesempatan, cek deh ya kepadatan tulangnya bagaimana. Kira-kira sudah mulai osteoporosis atau enggak ya. Nah, kalau yang ternyata belum osteoporosis, yuk kita cegah ya. Cegahnya gimana? Tadi pertama olahraga secara rutin. Kalau kita olahraga dengan rutin, ini akan melatih otot-otot kita, terutama otot gerak ya, otot-otot yang untuk bergerak terutama. Otot-otot yang untuk beraktivitas itu yang paling utama karena itu nanti yang akan menyangga tulang-tulang utama kita juga ya, terutama tulang-tulang yang besar. Nah, dengan otot yang baik itu akan mengurangi beban pada tulang. Selain itu juga rajin berjemur di bawah sinar matahari pagi terutama ya. Ini nggak butuh lama-lama kok sebenarnya teman-teman ya. 30 menit itu udah mentok paling banyak, itu udah maksimal banget. Ya 15 sampai 20 menit juga cukup kok. Yang penting area kulit yang terjemur dengan matahari itu luas. Semakin luas area kulit yang terpapar dengan matahari, maka akan bisa semakin banyak vitamin D yang dihasilkan. Lalu juga batasi ya konsumsi minuman alkohol, jangan ngerokok ya. Terus tadi kan dengan kita aktivitas dan olahraga yang rutin, itu kita bisa membantu juga untuk menjaga berat badan yang ideal. Dan juga jangan lupa konsumsi makanan yang tinggi akan vitamin D dan juga antioksidan. Slide. Nah, ternyata ada penelitian nih teman-teman tentang manfaat kokoa untuk tulang. Ternyata bubuk kokoa itu memiliki kandungan vitamin D yang tertinggi dengan kisaran antara 1,9 hingga 5,48 gram per 100 gram. Bahkan dari hasil studi ini menunjukkan kandungan flavonoid dan mineral di dalam bubuk kokoa di mana dia punya kandungan bagi bubuk koko yang punya kandungan 45 sampai 85% flavanol itu bisa menjaga kesehatan tulang.
Selain itu, pada kokoa itu ada sifat antioksidan yang dimana ini bisa memiliki implikasi yang positif bagi kesehatan tulang. Karena keropos tulang yang kronis disertai dengan stres oksidatif dan juga peradangan. Makanya nih, dengan adanya antioksidan, itu bisa membantu untuk mencegah stres oksidatif tersebut dan juga bisa meredam peradangan agar tulang tidak semakin keropos. Nah, ada juga studinya dengan mengkonsumsi bubuk kokoa dengan susu 2 kali sehari selama 4 minggu. Jadi ada asupan tambahan kalsium plus vitamin D itu secara selama 4 minggu itu secara signifikan bisa memberikan manfaat biomarker pada efek antiinflamasinya. Slide. Slide lagi. Nah, memperkenalkan produk sains kita yaitu Cocoa Flavanol, The Farina Original, DTM Liquid, NutriFlow, Flavanol Men, dan juga, oh sudah ada 4 sekarang kita ya. Dulu kan kita ada 5, tapi sekarang udah tinggal 4 aja. Nah, kalau kita ngomongin flavanol, pasti kita akan ngomongin lagi kepalanya, yaitu polifenol. Polifenol ini tentu sudah terkenal sekali akan manfaatnya sebagai antioksidan. Nah, tapi nggak cuman itu teman-teman. Jadi ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga terbukti secara klinis itu dapat memberikan manfaat untuk fungsi kardiovaskular karena ternyata flavanol itu bisa memberikan efek dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pada pembuluh darah pada saat dia masuk ke dalam aliran darah kita dalam waktu 2 sampai 6 jam. Nah, tapi memang ini agak nggak gampang untuk mendapatkan manfaat ini ya, karena biasanya kandungan flavanol di dalam kokoa itu cenderung kecil atau bahkan nggak ada akibat dari proses pengolahan biji kakao itu sendiri. Makanya nih dibutuhkan metode pengolahan biji kakao yang khusus yang dapat mempertahankan kandungan flavanolnya tetap tinggi agar kita bisa mendapatkan manfaat dilatasi pembuluh darah tersebut. Slide. Nah, untungnya di sini produsen kita udah ketemu caranya. Berry itu sudah ketemu metode pengolahan biji kakao di mana metode mereka ini telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar awal dari flavanol cocoa awalnya. Nah, ini diberi brand Acticoa dan menjadi lini apa namanya menjadi bahan baku dari semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Tentunya sudah ada banyak banget studi klinis ya, bahkan teman-teman bisa searching sendiri juga manfaat-manfaat dari Cocoa Flavanol. Ini ada salah satunya manfaat Cocoa Flavanol yang bisa membantu kita untuk mencegah osteoporosis, mendukung kita dalam pencegahan osteoporosis, yaitu dalam menjaga berat badan yang lebih ideal. Jadi ternyata dari hasil studi klinis, kokoalfavanol itu bisa membantu menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak, sehingga pembakaran lemak itu bisa lebih efektif dan berat badan kita bisa jadi lebih terjaga. Selain itu juga Coca-Cola juga punya manfaat juga terhadap fungsi endotelium ya. Dari hasil studi klinis, mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik di mana ini akan memberikan dampak elastisitas pada pembuluh darah sehingga aliran darah bisa lebih lancar. Slide. Nah, tentunya kita juga sudah punya klaim kesehatan juga yang sudah dikeluarkan oleh EFSA maupun FDA. EFSA sudah mengumumkan bahwa Cocoa itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Sedangkan FDA juga sudah mengumumkan bahwa Cocoa itu bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Dan tentunya untuk mendapatkan manfaat kesehatan ini, EFSA dan FDA itu menetapkan kadar flavanol yang harus dikonsumsi adalah minimum 200 mg setiap hari. Slide.
Nah, lalu tidak hanya ada flavanol aja, ada juga Centella asiatica ya. Centella asiatica ini memang sebenarnya sih lebih terkenal untuk kulit. Tapi Centella asiatica juga punya manfaat untuk osteoporosis. Karena ternyata pada Centella asiatica itu ada kandungan estrogen yang bisa menggantikan kerja estrogen dalam mencegah osteoporosis. Makanya ini bahkan berguna sekali untuk wanita-wanita yang sudah menopause ya. Karena tadi kan wanita menopause itu dia sudah menurunkan berat estrogennya. Nah, dengan kandungan phytoestrogen dari Centella asiatica itu bisa membantu menggantikan kerja estrogen tersebut. Selain itu juga Centella mengandung kandungan madecasoside yang dimana dia mampu melemahkan penyerapan osteoklas dan juga mengurangi pembentukan osteoklas, di mana ini bisa juga menjadi kandidat potensial dalam pengobatan osteoporosis. Slide. Lalu tidak hanya ada Central asiatica, ada juga black garlic. Black garlic sih lebih kepada manfaat yang utamanya untuk kardiovaskular itu kan sudah terkenal sekali ya. Tapi memang di dalam black garlic itu kan ada kandungan S-alcistein yang memiliki efek antiinflamasi. Dan kita tahu inflamasi atau peradangan, apalagi peradangan yang kronis, itu bisa menyebabkan pengeroposan pada tulang. Nah, dengan adanya kandungan antiinflamasi pada black garlic, ini bisa membantu dalam mengurangi peradangan secara tidak langsung yang dimana bisa mendukung kesehatan tulang. Slide. Lalu juga ada kandungan vitamin B7 atau biotin yang bermanfaat untuk metabolisme pembakaran protein, karbohidrat, dan lemak. Lalu ada juga vitamin C, di mana vitamin C ini diperlukan banget untuk menjaga struktur kolagen, termasuk struktur kolagen pada tulang. Di mana ini sangat berperan sekali dalam proses penyembuhan tulang, ya. Jadi makanya bagus banget nih konsumsi vitamin C ini kalau umpamanya kita mengalami osteoporosis yang bahkan sampai patah tulang. Lalu tentunya juga didukung juga dengan sistein, di mana sistein ini membantu meningkatkan produksi antioksidan kuat yang membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin, termasuk juga pada sel-sel tulang kita. Selain Nah, jadi kalau kita mau rangkum, manfaat kokofavanol memang utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, yaitu dengan menjaga kestabilan tekanan darah, mengurangi resistensi terhadap insulin, dan juga menurunkan kadar kolesterol. Tapi ingat, dengan kardiovaskular yang baik, ya aliran darah yang baik, itu akan sangat bagus sekali untuk pemberian nutrisi ke seluruh tubuh kita, termasuk juga ke tulang kita. Selain itu juga karena basically flavanol adalah antioksidan, jadi bisa membantu mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Lalu untuk data yang liquid, ini dia kan kombinasi dari flavanol, Centella asiatica, dan juga black garlic, sehingga manfaatnya untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular juga dengan triple power ya. Dan tidak hanya untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular aja, ada manfaat-manfaat lain juga di dalam data liquid ini bonusnya ya. Lebih membantu dalam memperlancar sirkulasi aliran darah terutama pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Slide. Lalu untuk kita yang pengen aktif ya, untuk mendukung supaya kita punya otot-otot yang lebih kuat untuk membantu juga tulang kita bisa lebih ringan bebannya, ini bisa nih ditambahin dengan Nutriflow, karena Nutriflow ini lebih membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik di tubuh kita, sekaligus membantu metabolisme yang lebih efektif, di mana ini bisa teman-teman manfaatkan dalam program penurunan berat badan, karena bisa digunakan sebagai meal replacement juga sekaligus dalam pembentukan massa ototnya. Dan juga Nutriflow ini lebih ekstra untuk antioksidannya, ya sehingga bisa lebih melindungi sel dari stres oksidatif dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Slide.
Nah, untuk konsumsinya kita tetap berdasar kepada yang dianjurkan oleh EFSA maupun FDA, yaitu konsumsi minimum 200 miligram flavanol. Nah, untuk mendapatkan 200 miligram flavanol, kita kira-kira minumnya harus berapa banyak ya? Untuk varian yang original, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 sampai 5 gram setiap hari, ataupun lebih bebas, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Ya, slide. Kalau yang mau konsumsinya DTM liquid juga boleh. Nah, DTM liquid ini mungkin lebih dianjurkan terutama kepada memang sudah punya masalah-masalah kardiovaskular. Nah, masa-masa kardiovaskular ini bisa teman-teman konsumsi yang liquid utamanya ya. Minumnya 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Kalau kira-kira sudah minum 2 saset masih kurang, boleh dikombinasi dengan varian original ataupun Nutriflow. Slide. Nah, kalau untuk yang NutriFlow ini, teman-teman bisa konsumsinya 1 sampai 2 kali sehari ya. Nah, konsumsinya ini dengan menyeduh 15 gram atau 1 sendok makan setiap kali minum. Nah, NutriFlow ini bisa teman-teman gunakan sebagai pengganti makan, baik pengganti sarapan maupun pengganti makan malam. Ataupun bisa teman-teman gunakan juga untuk sebagai snack yang lebih sehat. Opsi snack yang lebih sehat gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Baik dok, seperti biasa sebelum saya membacakan kolom chat, saya akan memberitahukan informasi untuk acara dan yang akan dijalankan FAI dalam waktu dekat ya. Karena kita akan menjalankan event yang cukup banyak, jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan informasinya ya. Oke teman-teman, kita ada sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, dan TikTok. Teman-teman bisa langsung mengunjungi seluruh sosial media kami untuk mengetahui seperti acara, flyer kesehatan, dan rekaman Zoom atau business preview. Ataupun promo, teman-teman bisa langsung mengunjungi seluruh sosial media kami supaya teman-teman tidak tertinggal berita ataupun update dari FAI. Selanjutnya, ada FAI Medical Consultant. Teman-teman bisa melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda di nomor 0878 1706 6067. Teman-teman bisa langsung hubungi di nomor yang tersedia di sini untuk langsung bertanya dengan Dokter Winda ya. Pertanyaannya akan dijawab seputar kesehatan. Jadi teman-teman bisa langsung save nomor konsultasi kesehatan Dokter Winda. Selanjutnya kita ada MC training di kantor pusat FAI hari Sabtu tanggal 28 September jam 10 sampai jam 2 siang. Dan ini hanya terbatas, hanya 40 peserta yang akan dibawakan oleh trainer kita yaitu Bapak Aris Hendra Wardana. Hari Sabtu 28 September jam 10 sampai jam 2 siang di kantor pusat TVI. Syaratnya gampang banget, cukup gabung menjadi member. Syaratnya gampang banget, cukup Bapak Ibu yang sudah terdaftar menjadi member platinum ya. Kemudian kita terbang ke Makassar ya, Sulawesi. Kita juga adakan bisnis preview bersama CEO kami, yaitu Ibu Dr. Susan Barun PhD. Caranya Bapak Ibu bisa melakukan pembelian dengan upline Bapak Ibu, yaitu kita ada HTM H-1-nya 200.000 dan juga ada early bird-nya 150.000. Acaranya nanti tanggal 28 September di Hotel Ibis Makassar City Center, 28 September jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Peserta minimal gold ya. Nah, kemudian ada Grand Business Preview Makassar di Hotel Ibis Makassar City Center. Tiketnya Rp25.000 yang akan dibawakan oleh CEO kami, yaitu Ibu Susan Barlin PhD sebagai CEO Forever Health Indonesia. Kemudian ada juga Ibu Sitra Hayu, ada Bapak Arsendra Wardana, dan juga ada Bapak Clemens Riono. Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi upline Bapak Ibu untuk mendapatkan tiket Grand Business Preview Makassar pada tanggal 20 hari Minggu 29 September jam 1 sampai jam 5 sore. Kemudian kita terbang lagi ke Kota Medan, di Madani Hotel Medan akan ada acara Grand Business Preview FAI. Tentunya kita akan
kedatangan CEO kita yaitu Ibu Dr. Susan Barlin, kemudian ada Ibu Dea Kasih, Bapak Archandra Wardana, dan juga Bapak Richard di Gelora Ballroom lantai 2 jam 13.30 sampai dengan selesai. Nah, ini hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Kemudian kita juga ada acara training dari CEO kami itu Ibu Susan Barlin hari Minggu tanggal 6 Oktober jam 9 sampai jam 5 sore di Hermes Palace Hotel Medan Ruang Maimum lantai 10. Tiketnya berbayar Rp200.000. Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi upline Bapak Ibu untuk mendapatkan tiket tersebut ya. Oke, baik Dokter Winda, itu tadi pengumumannya sudah cukup. Sekarang kita ke pertanyaannya, Dok ya. Sebentar. Ini ada dari Bapak Jaya Susanto. FAI sangat luar biasa terbukti khasiatnya. Terima kasih banyak Bapak Jaya Susanto dari Belopa. Kemudian ada Bapak Arsendra Wardana dari Majalengka. Kemudian dari Ibu Berlin ya, bantu admin atau co-host, mohon ada tamu yang mau masuk namanya Rosi Hombing supaya diterima. Bisa langsung masuk saja Ibu Berlin ya, karena kita tidak ada eh accept untuk memasukkan peserta yang mau masuk, jadi bisa langsung join aja tanpa perlu password atau kode ya. Nah, oke baik Dok, ini pertanyaan dari Bapak Jordan. Umur 25 tahun ke bawah dianjurkan minum susu. Kenapa kami yang sudah lansia dilarang minum susu, Bu Dokter? Nah, ini jangan salah paham dulu ya. Jadi sebenarnya lansia itu bukan dilarang minum susu ya, tapi mungkin ada beberapa susu-susu tipe tertentu yang mungkin lebih tidak dianjurkan untuk lansia. Contohnya terutama susu-susu yang tinggi akan kandungan gula terutama ya. Nah, ini yang mungkin lebih yang sifatnya mungkin jadi lebih dilarang gitu atau dihindarilah gitu ya. Gitu. Jadi bukan semua susu nggak boleh ya. Enggak, boleh-boleh aja kok ya, boleh aja. Justru kan kalsium bagus. Karena kan susu itu tinggi akan kandungan kalsiumnya. Sedangkan pada lansia itu justru perlu kalsium juga. Cuman itu dia kadang-kadang. Kita salah, kita hanya berpikir untuk tulang, kita butuh kalsium. Tapi jangan salah, untuk supaya kalsium tersebut yang kita konsumsi itu bisa efektif ya, efektif untuk tulang, tetap dibutuhkan yang namanya vitamin D ya. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi kalsium ya, mau dari susu kayak mau dari suplemen kalsium kayak langsung gitu ya, tapi kalau tidak dibarengi dengan vitamin D yang cukup, sama aja ya. Kalsiumnya jadi nggak nyampe juga ke tulang. Cuman beredar aja di pembuluh darah ya. Yang makin parah malah karena kalsium itu sifatnya dia larut lemak, nempel pada lemak. Nah, kalau seandainya kita di punya pembuluh darah kita itu banyak plak-plak lemaknya, plak-plak kolesterol, itu kalsium malah cenderung nyangkut di sana, nempel di sana, akibatnya apa? Akibatnya yang mengeras, jadinya malah pembuluh darah kita. Nah, ini juga nggak menguntungkan, makanya kenapa kalau bisa nih teman-teman, kalau ada kesempatannya, yuk dicek. Tidak hanya sekedar cek osteoporosis aja, tapi kalau bisa teman-teman juga cek kadar vitamin D teman-teman gimana. Cukup nggak kira-kira? Atau kurang? Kalau kurang, nah berarti ini asupannya selama ini masih kurang ya. Bisa didapat dari mana aja? Salah satunya bisa teman-teman dapatkan dari cocoa flavanol. Nah, kalau udah minum cocoa flavanol tapi kok kayak saya masih kurang, berarti kebutuhan vitamin D teman-teman lumayan tinggi. Tambahin ya, tambahin konsumsi flavanolnya. Terus bisa juga teman-teman dengan cara tadi berjemur. Ya, tapi berjemurnya jangan lama-lama juga. Tidak lebih dari 30 menit gitu ya. Dan itu dia, berjemur kadang-kadang juga orang suka takut hitam ya. Aduh, nanti hitam gitu kan. Jangan ya. Kalau seandainya kita berjemurnya yang nggak sampai berlama-lama, hanya 15 sampai 20 menit nggak bakalan hitam kok. Tenang aja, nggak usah takut ya. Dan apalagi tadi kan karena takut hitam, akhirnya berjemur tapi semua dipakai.
ketutupan semua, pakai lengan panjang, pakai topinya yang lebar, pakai masker semua ketutup, pakai kacamata. Itu mah namanya bukan berjemur teman-teman ya, itu namanya sauna ya, dapetnya panasnya doang, sinar mataharinya kagak ya. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa justru kalau kita lagi mau berjemur pakai yang lengan pendek, pakai celana pendek. Kalau bapak-bapak malah lebih enak, buka aja bajunya ya, biar itu punggungnya, dadanya semua kena sinar matahari ya. Nah, semakin luas area kulit yang terkena sinar matahari, maka akan semakin banyak vitamin D yang bisa dihasilkan. Dan itu nggak perlu lama-lama, 15 sampai 20 menit aja cukup kok. Ya, gitu. Jadi sebenarnya itu dia tadi yang sering sekali jadi miss. Karena konsumsinya kalsiumnya aja. Dan ditambah itu juga kadang-kadang di dalam susu, itu dia ya, nutrisinya tidak tok hanya kalsium aja. Tapi ada nutrisi-nutrisi yang lain ya, seperti ya tadi ya ada kandungan-kandungan lain, sorry, ada kandungan-kandungan lain seperti ada juga gula di sana, ada lemak juga di sana, di mana mungkin bagi lansia itu juga high risk gitu ya, risiko tinggi untuk kesehatan. Makanya memang harus memilahnya dengan bijaksana untuk varian susu yang dikonsumsi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya, ini ada yang mau bertanya nih dok ya. Boleh saya nyalakan mikrofonnya untuk Ibu Dokter Rosdiana. Saya mau bertanya langsung tentang speech delay dari Ibu Dokter Rosdiana ya. Speech delay pada anak usia 9 tahun. Silakan dok. Silakan Bu. Malam baik, Halo, Dokter Winda. selamat Halo, dokter. Ini malam. aku nggak bisa buka videoku dong. Tolong dong, Diana, buka videoku. Aku mau lihat wajah dokter langsung. Dah, Sudah terima bisa Bu, kasih. bisa Saya langsung udah di dibuka Medan aja. nih. Langsung dinyalain Nggak aja bisa. Bu. You cannot start your video because the host has disabled Oke, you. oke, oke. Sudah You Bu. can open it. Oke, dia. Thank you. Udah bisa. Halo, malam baik, Dok. Selamat malam, Ibu. Saya kebetulan ada di rumah calon prospek kita. Kendala adalah dulu udah umur 2 tahun. Dokter pernah mengatakan bahwa anak kita ini adalah ASD. Hmm. Apa tadi? Autis Spectrum Disorder. Sekarang usia 9 tahun. Tapi belum bisa bicara. Tapi paham apa yang kita maksud. Berarti kan bisa mendengar. Mohon bantuan dok, sekaligus nanti apa yang mau kita sarankan seperti itu. Oke, ya siap. Nah, jadi mungkin untuk pemahamannya dulu ya, untuk autism itu kan memang sebenarnya masalah yang tidak bisa diobati gitu ya, tapi bisa di apa ya bilangnya ya, bisa diminimalisir efeknya gitu. Jadi status autism dia akan tetap dengan autism. Tapi tadi itu targetnya di sana gitu ya. Nah, di sini tentunya bagaimana cara untuk supaya gejalanya bisa semakin ringan, tentunya adalah dengan untuk persyarafannya itu supaya dia bisa keep up gitu kan. Nah, di sini boleh ya diberikan dengan Koko-Favanol karena memang basically Koko-Favanol juga bagus banget juga untuk pemberian nutrisi. Termasuk juga tadi ya mengalir lebih lancar supaya nutrisi-nutrisi yang sudah dia konsumsi itu bisa beredar dengan baik ke seluruh target sel tujuannya dan sekaligus juga antioksidannya yang tinggi karena untuk anak-anak dengan autism antioksidan itu penting sekali. Nah, karena apa? Itu dia. Kondisinya sekarang persyarafan dia kan fungsinya apa namanya menurun, gitu ya. Menurun. Fungsinya menurun, gitu kan.
Nah, ini harus dilindungi. Sel-sel yang masih sehatnya itu harus dilindungi dan dioptimalkan. Nah, pelindung itulah antioksidan. Jangan sampai karena faktor-faktor luar yang lain, ya, mungkin karena ada radikal bebas, atau mungkin karena faktor obat-obatan dan yang lain-lainnya, itu malah makin mengurangi fungsi dari si persyaratan yang sekarang sudah menurun. Gitu. Makanya perlu proteksi ekstra. Nah, di sini untungnya memang kokalvapanol itu tinggi akan antioksidan. Jadi memang bagus banget untuk kasus-kasus autism seperti ini. Nah, kalau saya sih biasanya kalau kasus autism itu akan tergantung tetap pemberiannya sama seperti pada anak-anak pada umumnya juga ya. Kalau anak-anak masih di bawah 12 Ini tahun, 9 tahun, lalu Dok. juga ya, lalu berat badannya juga mungkin masih di bawah 50 kilogram pasti ya. Biasanya kan masih di bawah 50 kilogram kan? 48, Dok. Oh, udah 48. 48, tapi nggak apa-apa, masih di bawah 50 kilogram. Itu ikutin dosis anak-anak dulu aja. Ya, bisa dikasih dosis anak-anak, itu bisa diberikannya mulai dari 3 gram. 3 gramnya mulai 1 kali sehari dulu aja. 1 1 sendok kali teh. sehari, setengah sendok teh. 1, ya setengah. Setengah sendok teh ya, yang original itu 1 kali sehari. Nanti lihat evaluasi dari reaksi tubuhnya, dari responnya dia gitu kan. Kalau responnya mungkin ibarat kata belum, kayaknya belum terlihat ada efek tertentu ya. Nah, itu baru ditingkatkan dosisnya. Ya, jadi 2 kali setengah sendok teh gitu. Jadi dinaikinnya bertahap. Tapi kalau seandainya ternyata dengan 1 sendok setengah sendok teh itu 1 kali sehari dia sudah mulai ada efeknya, pertahankan di dosis itu aja cukup. Tapi kalau seandainya kayaknya belum kelihatan nih, berarti masih kurang, ditambahin lagi gitu ya. Efeknya itu contohnya. Iya, yang terlihat efeknya itu seperti apa, Dok? Nah, untuk Performanya. efek yang terlihat Karena kan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa mengungkapkan. betul. Nah, ini bisa macam-macam sekali ya. Jadi jangan mematok untuk efek yang terlihat hanya di omongannya aja. Hanya dari apakah dia jadi bisa ngomong atau enggak. Tapi lihat secara overall, secara holistik. Mulai dari mungkin tidurnya dia, terus juga mungkin dari selera makannya, terus juga mungkin dari emosinya, ya, dari buang air besarnya, perilaku buang air besarnya di gimana, mungkin biasanya nggak begitu lancar, ini jadi lebih lancar, macam-macam. Jadi secara keseluruhan Kali ya. ya perubahan dengan yang kita, karena kan kita kan tidak bisa ngeset ya pada saat kokalvapanol masuk ke dalam tubuh dia itu ngerjain yang mana kita tuh nggak bisa ngatur gitu kan. Dia akan mengerjakan mana yang menurut tubuh kita itu yang paling dibutuhkan terlebih dahulu, dan itu bisa berbeda dengan subjektifnya kita gitu ya. Nah, makanya jadilah holistik. Kira-kira ada nggak ya yang kayaknya makannya kayaknya malah makin bagus ya, contohnya seperti itu gitu ya. Atau mungkin yang biasanya anak-anak autism itu kan macam-macam gejalanya ya kan, tidak hanya sekadar dari speech delay-nya aja, mungkin dari fokusnya dia pada saat dia bermain. Nah, atau mungkin pada saat dia merespon kita, atau pada saat dia menanggapi kita, gitu. Itu mungkin bisa jadi terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, itu evaluasi dulu aja di situ. Kalau kira-kira biasanya evaluasi kita kasih waktu 2 minggu sih ya. 2 minggu, evaluasi. Ada nggak sesuatu yang kira-kira, wah, ini Perubahan. ada berubah sedikit nih, sedikit aja. Kalau ada berubah sedikit, itu artinya sebenarnya dosisnya sudah mulai bekerja. Tinggal lagi, atau mau dipertahankan juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti segitu tuh udah nggak kurang, segitu sudah bekerja. Cuman kadang-kadang kan kita pengen biar lebih lebih apa namanya lebih
Kita nggak bisa terlalu banyak berharap sekarang gitu. Kalau bisa belajar bicara itu nanti tetap harus butuh dengan latihan. Nah, tapi kan untuk dengan latihan ini juga kan banyak faktor juga dong yang harus bisa mendukung supaya dia mau latihan. Contohnya ya itu tadi, responnya dia, bagaimana dia menanggapi, bagaimana emosinya dia pada saat kita mau mengajari dia. Apakah dari dianya juga akhirnya mau untuk belajar gitu kan, mau untuk fokus juga gitu. Nah, itu kan harus ada juga ya, ada feedback di sana dan itu juga pasti ada tentunya faktor-faktor dari kondisi sel-sel tubuhnya dia sendiri juga, faktor kesehatan dia, mulai dari moodnya. Kalau dia moodnya bagus, apa berarti kan serotoninnya yang lebih tinggi, dopaminnya lebih tinggi. Otomatis biasanya ini akan membuat dia jadi lebih mau gitu, lebih mau untuk belajar. Tapi kalau umpamanya mungkin kadar serotoninnya rendah, ya boro-boro diajakin ngobrol aja mungkin dia bisa acuh gitu. Bisa nggak peduli kan seperti itu. Ya. Oh gitu, Dok. Ya, Sama-sama. terima kasih, Dok. Nanti kami coba dulu ini, nanti akan kita Siap. chat-chatan. Saya beri nomor bantuan kita ya. Siap. Selamat malam, waktunya lengkap sekali. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Dok. Terima kasih, Iya. Ibu. Baik, saya lanjutkan kembali ya, Dok Iya, ya. iya satu. Oke. Oke, ada dari Bu Ida Faridah nih, Dok. Dokter Winda yang cantik, temen aku guru sekolah autis, minta tolong gimana untuk infonya dan cara konsumsi untuk anak yang autis. Terima kasih. Oke, untuk sebenarnya tadi berarti hampir sama ya, sama seperti kasusnya yang tadi saya barusan paparin ke Ibu Rosdiana. Jadi memang iya ya, bisa juga cara konsumsinya itu pada dasarnya mulai dari 1 kali 3 gram dulu aja. 1 kali 1 kali setengah sendok teh untuk yang original. Ya, tapi ini dengan pertimbangan tadi, itu kan dosis untuk anak-anak. Kan anak-anak juga tadi kategorinya adalah di bawah 12 tahun atau berat badannya di bawah 50 kilogram. Nah, bisa aja kan soalnya kita ketemu kasusnya anaknya nih masih di bawah 12 tahun, tapi mungkin gemuk. Jadi dia mungkin bahkan lebih dari 50 kilogram, udah 55 kilo contohnya gitu. Yaitu kita masukin ke dosis dewasa gitu ya. Itu boleh kita kasih dosis dewasa 1 kali 5 gram gitu ya. Jadi tidak hanya berpatok di umurnya di bawah 12 tahun aja gitu. Oke? Nanti boleh dengan cara seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih 15 10 menit lagi ya atau 12 menit lagi. Ada yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Silahkan teman-teman, kita masih ada waktu bisa langsung menanyakan pertanyaan dengan Dokter Winda dengan menyalakan mikrofon. Oke, kalau malu mungkin saya buka lagi ya kolom chatnya. Teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat lagi. Karena kita masih ada waktu ya. Atau bisa juga langsung nyalain mikrofonnya biar bisa langsung komunikasi dengan Dokter Winda. Silahkan, kita masih ada waktu. Malam, Dokter Winda. Selamat malam, Bu Malam, Bu Yayu. Yayu. Silakan Bu Yayu. Ya. Dokter Winda, saya mau tanya nih, Ya, apa, apa namanya itu usia berapa sih yang harusnya betul-betul untuk menghindari ototrotis itu, gitu kan anaknya laki-laki nih, baru STM mm-mm. nih gitu loh. Jadi kita udah menabung, sudah menabung gitu. Tapi saya setiap itu sih saya kasih ori terus sama apa namanya kadang-kadang Nutriflow gitu. Apakah ada tambahan lagi tidak apa menabungnya? Oh, untuk ini deposit kalsiumnya. Iya. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya udah benar ya. Jadi sebenarnya kalau usia di bawah 25 tahun, itu kan dia memang daya serap dari tulangnya itu masih bagus sekali ya. Jadi masih pol, ibaratnya dia masuk kalsiumnya berapa banyak,
itu sebagian dipakai untuk metabolisme tubuh, sisanya tuh keserap sama tulang gitu ya. Nah, justru di kondisi-kondisi ini boleh banget dioptimalkan ya dari sisi penyerapannya maupun dari sisi kalsiumnya sendiri. Nah, jadi kalau kayak gini, saya sih sangat rekomen banget, Bu, untuk konsumsi eh, s- ori, contohnya gitu ya, original atau Nutriflow juga boleh. Original atau Nutriflow, Ini itu mencoba di dikombinasi sama susu, ya, oh, itu campur sama susu. susunya, Ya, susunya, susu susu apa yang maksud mana aja boleh. gitu apa? Apa Susu apa susu? aja boleh ya. Lebih bagus susu yang dengan fat ya, jangan Ini yang fat non fat. kurang bagus ya? Bukan bukan kurang bagus sih, cuman gini, kalau karena kalsium itu kan tadi kan sifatnya dia adalah larut lemak gitu ya. Nah, kalau susunya yang dengan fat, nah kalsiumnya itu akan lebih mudah nanti diserap oleh tubuh gitu, Hmm. akan lebih mudah diserap dengan di tubuhnya dia dibandingkan di eh, apa yang non fat gitu atau yang low fat gitu. Oh, Jadi lebih supaya di fungsi penyerapannya aja sih, di fungsi penyerapannya, kecuali nanti kalau mungkin mungkin kan, tapi kadang-kadang ada juga ya kondisinya tapi udah agak gemuk nih gitu kan, udah agak gemuk, masa nanti yang konsumsi yang fat lagi. Oke, kalau kayak gitu solusinya nggak apa-apa, minumnya susu yang low fat atau yang non fat ya, tapi tinggi kalsium ya, tinggi kalsium tapi low fat, tapi bandingnya sama Nutriflow. Supaya apa? Karena Nutriflow itu kan dia lebih fokus kepada juga dia tuh fokus banget ke penyerapan nutrisi soalnya gitu. Jadi supaya penyerapan nutrisinya kalau nggak bisa dibawa, kalsiumnya kalau nggak bisa dibawa sama lemak yang dari susunya, biar Nutriflow yang nanti yang bawain gitu. Jadi supaya ah, dokter. kalsiumnya yang dia konsumsi itu bisa tetap optimal gitu. Susunya mereknya apa dokter? Bagusnya. Ap- yang mana? Susunya mereknya apa yang bagus? Ya, Susu merek apa aja bebas boleh ya? sih, Bu. Hmm. Bebas, bebas kok. Nah, gini, kalau bingung mau merek yang mana, perhatikan, biasakan kita perhatiin kalau kita beli susu ya, kita beli susu, itu perhatiin nutrition fact-nya. Jadi kan di belakang itu ada tuh kayak kayak kotak yang ada kandungan gizinya apa aja. Nah, Hmm. perhatiin nutrition fact-nya ya. Hmm. Nutrition fact-nya di situ berapa kalsiumnya. Makin tinggi kalsiumnya makin bagus. Itu aja yang dipilih ya. Iya. Kemarin dia mintanya Frisco. Pisco, oh saya nggak Ya. tahu sih kadar kalsiumnya berapa ya. Tapi pada Nah, dasarnya ini kok nggak ada masalah ya, mau yang mana aja. Karena sebenarnya kalaupun beda-beda juga beda-bedanya juga nggak banyak-banyak banget sebenarnya. oh gitu. Hanya beda-beda sedikit. Ya selisih-selisih paling selisih 10-20 ini kok. Jadi nggak terlalu yang sampai besar-besar banget kalau yang dari susu ya. Kecuali nih minumnya suplemen kalsium. Kalk gitu kan. Nah, itu memang langsung ya bulat-bulat kalsiumnya gitu. Hmm. Jadi tapi kalau dari susu, makanya kalau dari susu sih nggak terlalu tidak terlalu perlu dipermasalahkan untuk susu yang mana ya. Yang dia suka aja yang mana bebas. Karena Hmm. sebenarnya selisih-selisihnya juga nggak gitu banyak kok. Oh ya, terima kasih Yang dokter. penting asupan vitamin D-nya ya. Asupan vitamin D yang supaya penyerapan kalsiumnya itu bisa optimal gitu. Nah, itu bisa didapetin di flavanol kita. Yang mau varian original Iya. boleh. Kalau mau kebetulan mau yang susunya yang non fat atau low fat itu boleh bandingnya dengan yang Nutrifol supaya biasa lebih optimal penyerapannya nanti di usus ya. Terima kasih dokter Winda. Terima kasih Siap. banyak, Dokter Winda dan Bu Yayu. Baik, kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Bisa langsung, oh nih ada pertanyaan dok dari Bu Wiwi ya. Di kolom chat, saya bacakan ya dok ya. Dokter mau tanya susu untuk orang diabetes, apa yang bagus biar dapat kalsium, biar bisa dicampur sama Nutriflow.
Nah, kalau ini mungkin karena kebetulan sudah diabetes ya, mungkin sih kalau untuk susu diabetes kan ada beberapa ya yang kita tahu kan kayak mungkin bisa diabetasol gitu-gitu kan itu bisa boleh kok minum susu yang seperti itu boleh ya. Yang pasti pokoknya diperhatikan juga. Nah, ini sama juga ya, dilihat di nutrition fact-nya ya. Lihat di nutrition fact-nya, kalau untuk diabetes berarti yang terutama diperhatikan adalah kadar gulanya. Kadar gulanya berapa? Ya, pilih yang kadar gulanya rendah. Ya, seperti itu. Kalau tadi kan yang fokusnya lebih kepada kalsium, itu mungkin lebih prefer eh apa susu-susu yang dilihat di nutrition fact-nya kalsiumnya kadarnya yang tinggi, yang jadi sorotan, yang di highlight ya. Kalau yang dengan diabetes mungkin utamanya adalah di kadar gulanya. Tapi mungkin kalau saya boleh saran, kalau memang kan karena kan kondisinya kebetulan sudah diabetes, untuk meminimalisir apa resiko juga ya kandungan kadar gulanya, mungkin boleh nggak perlu minumnya susu, minum suplemen kalsium aja kalau kayak gitu. Ya, minuman kayak kalk gitu kan itu kan memang langsung ya spesifik untuk asupan kalsiumnya. Nah, kalk ini bisa kok dikombinasi nanti sama Nutriflow. Boleh, ya nggak ada masalah gitu. Jadi minum kalknya habis itu minum Nutriflow bisa kok. Boleh gitu. Ya, atau minum Nutriflow dulu baru habis itu minum kalk bisa juga. Ya nggak harus dicampur dengan susu juga nggak apa-apa. Yang penting kan tadi kan kita konsumsi susunya tujuannya untuk kalsiumnya kok gitu kan. Tapi kalau memang kita sudah punya masalah dengan kandungan lain di dalam susu, yang nggak harus dari susu untuk asupan eh, asupan kalsiumnya bisa lewat yang lain gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir ya dok ya. Kalau begitu seperti biasa dok, sebelum saya tutup, ada yang disampaikan Dokter Winda karena waktunya juga sudah nggak berasa, sudah jam 9 malam. Silakan Dokter Winda. Oke. Seperti biasa, saya nggak pernah bosan-bosannya ngingetin sama teman-teman untuk selalu jaga kesehatan. Ya, apalagi sekarang nih, ini memang kayaknya musim lagi udah mulai masuk mungkin ya, musim pancaroba karena sekali hujan, wih deras banget. Terus juga sekali terik tuh panas sekali ya. Dan ini tuh apalagi buat teman-teman yang sering beraktivitas di luar, apalagi perubahan cuaca seperti ini tuh lumayan berat ke badan ya, agak memberikan stres kepada badan kita. Jadi pastikan selalu sehat. Konsumsi terus flavanolnya karena di saat-saat seperti ini justru teman-teman lagi butuh-butuh banget flavanol untuk menjaga kesehatan. Karena kalau seandainya kita justru di sini keburu jatuh sakit, wah, yang lain-lain nanti bisa terhambat ya. Aktivitas terhambat, cari cuan pun jadi terganggu ya. Jadi stay healthy, minum terus kofefanolnya, and sehat terus. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk tips kesehatannya ya. Kalau begitu teman-teman, saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan, tentunya dengan topik yang menarik tentunya ya. Teman-teman jangan sampai terlambat untuk mengikuti acara seminar kesehatan online di jam 8 malam setiap hari Kamis dan juga offline setiap hari Selasa jam 2 siang. Kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat Oh, itu kami nggak beristirahat. tahu ya. Ah, jadi kan nanti itu saya perhatikan. Makanya bagi Bye-bye. Bye, selamat malam, malam semua. dokter. Terima kasih dok atas ilmunya Oke, pada malam ini. Terima dokter. kasih banyak semua. Sama-sama. Terima kasih, Dokter Binda dan teman-teman. Lupa minum Sampai koko flavanol sebelum tidur. Selamat malam. Saya selalu Dokter Winda. Sehat selalu juga Bu Saya Yayu. selalu dokter Winda dan makasih atas ilmunya malam kasih, ini. Dokter Binda.